Saya di usaha kursus bisnis minuman kesehatan itu sebagai founder ya. Jadi kita yang founder sekaligus sebagai konsultannya. Jadi kita yang mengampunya kalau misalnya ini kita gurunya gitu. Kita yang ajarinnya. Kesibukan saya selain di usaha kursus bisnis minuman kesehatan ini, saya juga melakukan buka tempat praktek ya. Ini kita lagi live itu di Cirebon ini kita ada MBC gitu ya. GBI itu Geria Bekam Indonesia, sedangkan brand yang di Cirebon itu MBC. Nah, jadi seputar dunia kesehatan alternatif. Kalau basic pendidikan saya memang murni di sains, lebih ke arah botani gitu ya. Jadi ke arah botani. Saya selama kuliah memang sempat ngambil fitokimia, jadi kimia tumbuhan. Nah, kenapa saya ngambil itu tadi ya basic pendidikan? Karena saya tertarik dengan orang tua saya. Jadi kalau misalnya di rumah itu kami kalau kita sakit gitu ya, walaupun kebetulan ayah saya pegawai BUMN gitu ya, kita tercover kesehatannya. Tapi karena ibu saya itu kalau misalnya kita sakit tuh nggak dikit-dikit ke minum obat atau apa gitu ya. Jadi kalau itu kita main daun-daunan gitu ya, misalnya ibu saya tuh numbuk daun ini nanti tempel tambahin ini kayak gitu. Nah, karena keseringan itu jadi ketika saya kuliah, di fase kuliah itu saya tertarik untuk seru juga gitu ya, kayak misalnya kita bisa menjaga kesehatannya itu dari rumah gitu. Dari situ akhirnya terinspirasi di situ. Dari situ kemudian kita akhirnya ambil kuliah yang memang linear dengan passion saya di dunia kesehatan alternatif. Kalau menanam sih karena gini, kalau menanam dari rumah kita emang suka menanam gitu. Kebetulan ayah saya itu tangannya dingin, kalau istilah kita tuh tangan dingin. Jadi kalau nanam apa aja tuh jadi gitu. Memang di rumah kita itu halamannya kan luas gitu ya. Jadi kita biasa menanam tanaman-tanaman obat di sekitar rumah. Jadi kalau misalnya kita sakit, demam, atau misalnya sekedar penyakit-penyakit yang masih ringan, ya kita bisa handle dari rumah. Dan alhamdulillah yang kami rasakan gitu ya, di keluarga kami, pertama memang kayaknya yang sempat dirawat di rumah sakit itu ya cuma satu orang di keluarga kami, dan itu juga sebentar. Selama kami hidup itu alhamdulillah Allah kasih kesehatan gitu, entah karena kebiasaan itu atau enggak karena faktor yang lain gitu. Tapi sejauh ini kami ketika ada wabah ataupun apa yang umum terjadi di daerah gitu ya, ataupun di mana gitu ya, alhamdulillah kami selalu terlindungi gitu. Kalau untuk usaha yang kursus bisnis minuman kesehatan itu lebih kepada karena ketika itu kan kita lagi di Bogor ya Mbak, kita buka yang Geria Bekam Indonesia gitu ya di Bogor, kita buka di Gunung Putri, tepatnya belakang kota wisata, kita buka di situ. Nah, kita baru buka, darurat terjadi wabah gitu ya, kita berpikir nih apa yang bisa kita lakukan gitu, karena wabah ini juga pandemi kemarin itu tidak hanya kami yang berimbas gitu, tapi teman-teman yang lain gitu ya, banyak karena ngelihat kondisi itu kita akhirnya berpikir apa yang bisa kita lakukan gitu ya, Nah, kebetulan saya terinspirasi sama dikasih semangat gitu ya, kasih support oleh guru saya dan juga suami saya gitu ya. Ya udah, Bunda kan bisa bikin ini bisa nggak itu diiniin gitu ya. Kira-kira teman-teman bisa nggak dari bahan yang simple itu bisa jadi alternatif obat gitu. Kira-kira dari bahan-bahan yang kayaknya simple banget gitu kan, terus rata-rata bahannya kan gampang dicari. Kita cari gimana caranya meresepkan bahan yang itu ada di sekitar teman-teman gitu ya. Artinya bahannya nggak susah-susah amat gitu ya. Dan kalaupun susah, ya itu hanya hanya sedikit lah gitu ya. Yang susah rata-rata itu bahan-bahan yang ada di dapur kayak kunyit, serai, jahe. Seperti itu kan ada di dapur kita masyarakat Indonesia. Nah, akhirnya yaudah basic karena tadi ya sempat ngambil fitokimia, terus belajar. Kebetulan kita ada kelas juga, ikut kelas yang cara meresepkan herbal gitu ya. Kita belajar di situ yang mana tanaman itu, obat itu ada yang sifatnya sebagai bahan utama, bahan pendukung, sama penyeimbang gitu.
Nah, berangkat dari rumusan itu kemudian kita mikir, oh ya untuk organ ini kira-kira apa ya? Oh, berarti ini karakternya, kalau kita itu belajar kan kayak misalnya gini, setiap organ itu kan ada karakternya masing-masing. Nah, berangkat dari karakter organ, kayak misalnya lambung karakternya itu manis, terus ini organ misalnya liver itu karakternya begini, terus ginjal. Nah, dari situ kita akhirnya meresepkan kira-kira dari bahan yang ada bisa ketemu formula seperti itu. Itu prinsip bisnis yang kita jalani, mulai dari yang kita punyanya cuma panci sama blender bisa gitu kan. Dari yang kita bisanya istri saya bagian racik jamu dan kemudian kesehatan. Dari situlah kemudian muncul, yaudah kita ajarin cara bagaimana mereka bisa memulai bisnis kursus minuman kesehatan. Jadi cuma tidak kursus jamunya, tapi diajarkan bagaimana mereka bisa berbisnis lewat kesehatan. Karena memang momennya tepat gitu kan, tepat sekali. Dan yang memang luar biasa, responnya luar biasa. Sampai saat ini kita ada lebih dari 8.000 ya, kalau yang tercatat di admin kami itu, database kami 8.000 orang yang sudah ikut daftar di sana. Dan ingat di situ kita bukan komersil 100%. Kita punya kepercayaan bahwa dalam bisnis itu kita bagaimana amal jariah mengalir. Ilmu kita dipakai terus. Makanya nggak mahal, cuma 198.000 orang bisa akses seumur hidup tuh linknya, bisa nonton videonya ya, ada 15 resep ya, mereka bisa variannya, mau yang godogan cairan, mau yang serbukan, mau yang bikin kayak teh celup begitu. Kita ajarin murni, murah banget gitu kan. Tapi mereka bisa buka bisnis sendiri di rumahnya masing-masing, di desanya masing-masing. Dan alhamdulillah sekarang ya banyak yang ikut pameran, ada yang sampai ke Italia, ada yang dengan brand masing-masing ya. Kita tidak, ini kan brand sendiri. Kalau yang brand kesehatan kita juga ada yang Enerba ini gitu kan. Dari hasil kurs itu kita pun membuat produk sendiri gitu kan, hasil racikan ulang, kemudian kita brand. Kami juga menjualnya dengan brand Enerba. Dengan para peserta kita sediakan brand Herbania. Jadi mungkin agak sedikit diluruskan. Tadi kan cerita pandemi, kemudian kita terinspirasi buka bagaimana kita bisa mendapat penghasilan dan juga bisa memberikan ilmu lewat namanya kursus bisnis minuman kesehatan gitu ya. Kalau itu kan murni tuh kita ngajarin usaha, ngajarin cara bikin. Lalu kita pun ya udah deh, kita juga karena ini resep kita gitu kan, kenapa kita nggak bikin brand produk sendiri gitu kan. Nah, jadi makanya kita buka juga sendiri dengan resep yang sama, cuman mungkin lebih di develop sedikit aja sih, lebih di riset ulang kembali, komposisi dan sebagainya. Ya udah kita bikin brand juga sendiri gitu, brand memang untuk kita jualan sendiri gitu. Saat ini yang sudah kami develop itu baru 3 ya, fokus di lambung, imun sama pegelinu ya, atau beras kencur. Nah, jadi kalau kami pribadi baru 3 yang kami buat ya. Sedangkan untuk peserta kursus kami sudah siapkan 15 resep, mereka bisa praktek. Jadi sebetulnya ya betul, kita sudah siapkan 15 resep, 15 kali 3 berarti ya. Jadi setiap resep itu 3 penyajian. Minimal. Satu yang cair, godogan gitu ya, istilahnya kalau ini godogan langsung. Ada yang diekstrak serbuknya, jadi lebih modern nantinya. Ketiga pakai teh celup, modelnya kayak gitu. Jadi setiap satu resep itu, dan ada yang kapsul. Jadi pakai kapsul gitu kan, langsung minum. Jadi 15 kali katakanlah 3 gitu kan, seperti itu. Jadi mereka sudah punya banyak varian. Nah kita sebetulnya tadi ya tidak banyak karena memang kondisi keterbatasan SDM dan tempat, kita fokus ke hal-hal yang memang banyak orang alami. Ya dari riset itu kan lambung warga negara Indonesia ini banyak banget yang terkena lambung karena kan stres, pemikir dan sebagainya. Kemudian imun, ya memang waktu itu kan karena yang dibutuhkan adalah daya tahan imun ya. Kemudian kencur, sama ada lagi namanya beras ekstra kunyit ya, kunyit mas buat perempuan ya, kunyit slim untuk perempuan tuh yang sakit, kurang lancar atau buat pelangsingan itu ada. Memang yang top 3-nya itu ya, top 3, top 4-nya adalah kunyit, kunyit lambung, jahe, imun plus ginseng, kemudian kunyit mas ya, slim, kunyit slim itu untuk pelangsingan sekaligus buat yang haidnya kurang lancar dan sebagainya. Itu. Kelebihan dari kursus yang kita ajarkan, pertama, kenapa mereka nggak ngambil misalnya cari aja di YouTube atau apa gitu.
kalau di YouTube kan kadang cuma hanya menjelaskan bagaimana cara produksinya, cara bikinnya. Tapi kenapa why-nya? Kenapa harus menggunakan itu? Kenapa harus takarnya segitu? Ataupun pada fase mana mereka boleh berinovasi untuk melakukan untuk inovasi terhadap produk yang kita ajarkan. Nah, itu nggak didapat dari YouTube gitu kan. Nah, kita di kursus bisnis minuman kesehatan itu kita ajarkan juga gitu ya, bagaimana kenapa sih harus bahan ini. Bahkan kan kita ada kita ngadain Zoom juga gitu ya di para peserta. Selain mereka dapat tadi ya akses untuk lihat video gitu ya, video yang kita ajarkan, mereka juga free konsultasi gitu ya, dan ada juga live ya via Facebook ataupun Zoom-nya itu kita jelaskan kayak misalnya lambung tadi ya karakternya ini. Jadi mereka tahu ketika mereka ngejual, kebanyakan itu kan ketika mereka ngejual ini ada yang sakit lambung ataupun sakit mah ini minum ini nggak mau gitu. Tapi ketika mereka bisa menjelaskan trust konsumen kepada para peserta itu bertambah, dan itu nggak bisa didapatkan dari YouTube ataupun dari mana gitu, karena YouTube kan cuma ini aja gitu, tapi nggak tahu why-nya kenapa menggunakan ini gitu. Itu yang kurs kita itu berbeda dengan yang lain itu kan. Cara kami membranding itu kan dengan cara pertama ya saat kita mengeluarkan produk ini dari iklan yang kami buat gitu ya, bahwa iklan ini menunjukkan bahwa emang minuman ini bisa diterima oleh semua kalangan. Pertama kan kalau misalnya hitunglah kayak misalnya sebutlah misalnya generasi Z atau istilah zaman sekarang itu kan senang dengan kayak misalnya minuman instan kayak jenis boba, chat time dan seterusnya gitu ya, minuman yang lagi hits. Bagaimana jamu yang dulu itu bermetamorfosis gitu ya, berubah gitu menjadi minuman yang enak di lidah gitu. Enggak kayak misalnya kalau jamu itu kan kesannya kuno, jadul, terus rasanya nggak enak, bikin di tenggorokan seperti apa, kalau bau dan sebagainya. Nah itu kita hilangkan sisi-sisi itu tanpa harus menghilangkan khasiatnya gitu. Ini terbukti dari para peserta kita banyak yang saling sharing testimoni gitu. Misalnya kayak ada orang yang 10 tahun pun ketika saya pasang status setiap penyakit itu ada obatnya gitu ya, ada peserta yang nimpalin, ya bun resep yang lambung Buna maknyus pun gitu ya, 10 tahun nggak sakit lambung gitu ya, sampai nggak bisa bangun kalau darurat atas izin Allah, minum yang resep yang saya ajarkan yang peserta jual gitu ya, itu bisa bangun kembali lagi ke ladang seperti itu. Dan itu terbukti walaupun dengan tampilan yang sekarang itu yang enak, yang itu anak-anak muda itu bisa mau gitu, mau minumnya. Bahkan anak saya aja yang kecil kalau misalnya dia nggak nafsu makan nih, udah saya bikinin yang yang bentuknya liver ataupun lambung ataupun resep imun yang empon-empon gitu. Untuk saya sendiri, saya pernah ngisi di Zoom Zoom online gitu ya, seminar online. Kalau untuk workshop yang offline-nya belum. Ya, biasanya tadi ya identik jamu itu atau minuman kesehatan itu rempah-rempah itu pahit, nggak enak gitu ya. Nah tadi yang saya bilang pertama kan identik dengan rasa yang nggak enak ya kalau jamu pahit. Nah kita tadi berawal dari yang namanya herbal ataupun yang lain itu, jadi ada bahan utama, ada bahan pendukung, ada bahan yang kemudian menguatkan. Jadi kalau misalnya dalam istilah kimia itu jadi ada kayak misalnya katalisator ya nyebutnya ya. Jadi ada katalisator yang itu bisa melemahkan dari sisi yang enggak enak dari sisi yang ini. Nah, kita meresepkannya dari situ yang pertama. Jadi efek jamu yang tadinya harusnya pahit karena ada bahan X kita campurkan dengan dosis yang lebih rendah tanpa mengurangi khasiatnya, itu bisa menghilangkan rasa pahit. Ditambah lagi kita menggunakan pengawet gula gitu ya. Jadi kita menggunakan pengawet, bukan pengawet dalam artian kita menggunakan dalam proses kristalisasi itu kita gula sekaligus juga untuk menutupi rasa yang tidak enak itu gitu. Nah itu jadi memang kita ingin merubah image jamu itu biar diterima oleh kalangan zaman sekarang gitu ya, dengan menghilangkan tadi ya sesuatu yang mungkin dianggapnya bau nggak enak tapi esensinya nggak rubah gitu kan, tanpa merubah zat-zat yang lain gitu kan. Maka itu kita juga ingin punya misi supaya ya warga negara kita nih, keluarga kita ini minumnya minimal malah
ya. Kalaupun boba dan lain sebagainya itu kan setiap hari gitu ya. Nah, kita ini ya setiap hari juga deh buat antisipasinya gitu. Yang jadi best seller itu di antara 15 itu yang paling best seller itu pertama lambung. Kenapa lambung? Karena berdasarkan data WHO tahun 2000 saat kita bikin kursus itu, separuh penduduk Indonesia itu kena MAH. Jadi separuh penduduk Indonesia itu kena MAH. Karena di resep lambung itu tidak hanya digunakan untuk yang kena MAH, tapi juga itu bisa digunakan untuk anak-anak yang nggak doyan makan, itu bisa dikasih herbal MAH gitu ya. Terus yang kedua, orang-orang yang gemar pedas itu bisa untuk preventifnya biar dia mungkin nggak kena MAH, tapi karena gemar makan pedas. Kan rata-rata kalau orang itu kan pedas es ya, yang pedas-pedas ya, apa namanya, bakso ataupun misalnya apa tuh namanya itu makanan yang pedas kan seneng ya, orang kita itu seneng yang pedas, yang asin gitu ya. Nah, gimana caranya bebas makan pedas tapi tanpa takut kena lambungnya? Maka rata-rata minum herbal lambung. Jadi sebelum mereka menyantap yang macam-macam itu, mereka makan herbal lambung itu baru bebas makan apapun. Itu yang paling best seller. Terus yang kedua ada yang imun ya, yang kita develop juga, yang imun jahe. Jadi yang kita develop ulang itu mereka banyak yang pakai dan qadarullah atas izin Allah sembuh gitu ya. Bahkan ada juga resep yang rempah-rempah yang lain yang apa kemarin tuh ya. Oh ya, ini ada yang pas zaman corona masih generasi awal, itu ada dokter yang minum ya, itu cerita dari peserta saya yang dari Aceh gitu ya. Jadi ada adiknya dokter, dia punya adik dokter, nah kena corona terus minum yang resep yang kita ajarkan, yaitu yang imun ya di resep imun sama yang imun, dua-duanya ya resep imun. Itu qadarullah habis minum itu badannya suhunya naik, terus keluar lendir ya dari hidung sama mulut, habis itu ringan. Untuk harganya kisaran 30.000 sampai yang paling mahal 50.000. Tapi itu juga yang 50.000 itu isinya lebih banyak, itu dengan kemasan yang segmented ya gitu. Jadi kalau misalnya yang kayak gini, yang 30.000 yang kayak gitu. Pakai pouch. Yang pakai pouch 30.000. Kalau yang pakai yang 50.000 itu yang kemasannya udah lebih modern dan praktis. Jadi sasetan. Dan untuk toples nanti. Tinggal sekali seduh. Nah, dengan isi yang lebih banyak ini. Untuk setiap hari produksinya, untuk sekali putaran, kita nyebutnya sekali putaran. Jadi satu kali produksi itu kita butuh waktu mulai dari beratnya penimbangan bahan itu ya sampai dengan akhirnya jadi, dan sekitar 3,5 jam. Nah, untuk sekali putaran itu bisa menghasilkan 20 produk, 20 sampai 30 produk. Tantangan terberat selama ngejalanin bisnis ini, mulai kalau dulu tuh tadi tantangan terberatnya itu diproduksi sama dulu kalau kita di Bogor dulu kan bahan baku mahal ya, lumayan mahal gitu. Jadi gimana caranya kita dapat bahan baku yang murah dan itu bisa sampai konsumen dengan harga yang bisa terjangkau gitu. Itu tantangannya di produksi ya yang pertama, terus yang kedua di bahan baku gitu. Dan yang ketiga tambahan mungkin ya, tantangannya di dalam diri sendiri sebenarnya ya. Seberapa besar keinginan kita ya, beneran. Kita itu kan coba bayangin, misalkan sehari cuma laku 2, 1. Ini menurut kita produknya bagus. Itu menurut kita, menurut orang lain udah bagus belum? Kan kita belum tahu juga kan gitu kan. Sehingga kita itu harus punya energi yang lebih kuat bahwa oke lah, kita punya impian bagaimana brand ini udah kayak, mohon maaf, brand-brand yang besar sudah muncul. Itu kan mereka risetnya kuat. Mereka juga kan perjalanan panjang gitu kan. Nah, itu masalah terberat adalah diri kita nih, mungkin mimpinya kurang besar, usahanya kurang besar gitu kan. Nah, itu yang kemudian perlu ada yang namanya mentor, balik lagi ya, adanya kita harus punya impian supaya ya udah, kita gimana mikirin marketing, mikirin produksi, mikirin packing, mikirin semua kan akhirnya begitu. Alhamdulillah dengan berjalan waktu, karena kita tambahin ilmunya, ada gurunya, impiannya, sehingga ya udah sekarang produksi udah ada yang megang gitu kan. Packing, pengiriman udah ada yang megang. Jadi balik lagi, kalau versi saya, teman-teman, kita itu kenapa kita, contoh ini analogi yang bersederhana, kenapa kita tetap konsisten dengan satu pilihan perempuan itu misalkan ya.
Jadi strong way, ada alasan kuat kenapa kita harus mencapai itu. Kalau kita nggak punya mimpi yang kuat, saya pengen suksesin membahagiakan orang tua, pengen dari hasil usaha ini saya pengen ngumrohin ibu, bapak, gitu. Saya pengen bayarin hutang istri, yang bayarin suami, gitu kan. Ya udah, saya yakin mungkin semangatnya beda ya dibandingkan cuma ya udahlah yuk bisnis, daripada nganggur, yaudah deh resign jadi pengusaha. Nah, menurut saya konsistensi itu akan ada ketika dia memang mimpinya kuat, ya. Yang kedua adalah lingkungan. Bersama siapa dia bergaul. Itulah pentingnya kenapa balik lagi harus ada mentor, harus ada coach supaya terus ingetin udah lemah nih, ayo semangat ayo. Ya, lingkungan teman-teman sama yang punya mindset pengusaha supaya ya oh iya dia sukses saya masih belum. Itu. Jadi kita balik lagi ke track awal. Nah, kalau saya menjaga konsistensi itu sebenarnya apa ya? Tadi ya suami saya yang mengingatkan saya, "Oh ya Bun, semangat lagi dengan mimpinya." Tapi kalau misalnya yang menjaga konsistensi saya dari dalam tuh saya suka sedih kalau misalnya ngelihat pasien-pasien yang konsultasi. Saya kan ngejalanin konsultasi jarak jauh. Jadi peserta itu pasien itu mereka kirim foto mata, nanti saya diagnosa. Terus kadang dari situ oh iya mereka butuh ini harusnya dengan kasus. Jadi kayak misalnya contoh yang kenapa saya ambil contoh lambung lagi ya, karena banyak kayak misalnya orang yang sama-sama sakit lambung gitu ya, gejalanya sakit lambung, tapi belum tentu herbal yang akan diresepkan itu sama gitu. Kita kan lihat dulu jalur penyakitnya dari mana, terus ini akan mengarah kemana. Saya harus putus dari mana nih ya, herbal apa yang cocok. Itu yang bikin saya konsisten itu itu ya para peserta saya gitu ya. Mereka yang bikin saya konsisten untuk tetap di sini. Terus para pasien saya yang kalau kayak kemarin tuh ada pasien dari jauh ya, datang ke sini, Bun ini aduh ya Allah jauh-jauh dari sini dari tempatnya ke sini gitu ya untuk ketemu saya. Sayanya kalau nggak bisa meresepkan atau misalnya saya salah meresepkan itu aduh kasihan banget gitu. Jadi saya akhirnya semangat lagi gitu ya. Oh, nih orang tuh butuh ini nih gitu ya. Kayak misalnya kasus ini harusnya campur ini sama ini nih. Oh, dia kasusnya ini. Itu jadi yang bikin saya konsisten itu karena sedih ngelihat orang sakit gitu ya. Banyak banget yang sakit dan banyak banget orang yang nggak semua orang punya gitu, dalam artian banyak juga yang nggak punya tapi dengan kondisi sakit yang seperti itu, apa yang bisa dia lakukan dengan tanpa harus keluar biaya mahal. Nah dari situ itu yang bikin saya semangat gitu, yang bikin saya tetap konsisten. Harapan kita terkait dengan usaha ini ke depannya makin banyak orang-orang yang kembali ke alam seperti orang-orang kita zaman dulu gitu ya, dalam artian bukan kembali jadi jadul, bukan bagaimana kita back to nature gitu ya, kembali ke alam. Dengan itu kita bisa lebih sehat gitu ya. Kalau misalnya ada yang sesuatu yang alami, kenapa tidak pakai yang alami. Terus yang kedua mimpinya ke depan kita gitu ya, saya menyemangati para peserta, ayo kita semua punya kalau sebutlah kayak misalnya kalau orang luar buka di sini, mereka buka Starbucks, kita keluar ke dunia gitu ya, ke internasional, ke dunia internasional, kita bikin acara ataupun saya kedai-kedai jamu, minkes yang ada seluruh dunia, dan itu punya para peserta, punya kita semua. Harapannya seperti itu, minkes ini bisa go internasional, siapapun yang mengusungnya, syukur-syukur kami juga bisa ikut tetap di dalamnya gitu ya. Jadi minkes ini khasiatnya bisa dirasakan oleh oleh semua gitu ya, dan jadi kebanggaan Indonesia gitu kok. Saya sebagai seorang murid, jadi saya selalu bilang, dari tadi saya bilang guru ilmu, yes betul, bahwa tips untuk memulai ilmu itu satu harus ya kita punya yang namanya ilmu. Itu saya udah praktekin. Saya mulai bisnis tuh udah lama, tapi akhirnya buang waktu. Sehingga apa? Nggak ada yang ngarahin, nggak ada yang ngasih tahu. Yang harusnya belok ke kanan kita ke kiri, karena nggak ada yang ngarahin. Jadi kita harus tahu ilmunya, ya. Beda orang yang mengerjakan sesuatu pakai ilmu dengan yang tidak, kan beda ya hasilnya. Itu yang pertama, harus pakai ilmu. Yang kedua, ilmu kan sekarang banyak, di YouTube banyak, di seminar banyak, di buku banyak. Silahkan cari. Jangan asal modal semangat. Setelah itu nggak semangat karena gagal, karena nggak tahu ilmu. Kedua, harus punya guru ya untuk mendampingi kita, untuk mengurangi kegagalan, mengarahkan. Sekali lagi seperti Cristiano Ronaldo, pemain bola gitu kan, Messi itu kan lebih jago pemainnya dibandingkan pelatihnya. Tapi kenapa butuh pelatih? Karena dia nggak tahu gitu kan,
kayak saya juga nih telinga saya nggak tahu di belakang telinga ada apa, tapi orang lain bisa lihat tuh ada kotoran di situ. Oh iya, disitulah kita yang diarahkan. Itu yang ke tips berikutnya adalah ya, ayo kita harus punya impian. Baik lagi, saya punya komunitas namanya Anak Desa Mendunia. Bagaimana dari desa saya bisa keliling-keliling Indonesia naik pesawat gratis. Sampai hari ini saya belum pernah pakai duit pribadi ya ke Indonesia. Bisa ngisi seminar di ribuan orang, digaji pakai dolar, ketemu dengan artis, kerjasama dengan pejabat, itu karena memang itu impian saya tuliskan. Dari situlah kemudian kita berani memimpikan, berani memikirkan, berani menjalankan, merencanakan, menjalankan, dan berani kemudian mengevaluasi. Disitulah ayo mulai dari yang kamu bisa kayaknya apa, kamu nyanyi, kembangin nyanyinya. Dengan TikTok, apalagi TikTok ini kan membuka harapan semua orang. Bisanya joget, terkenal dengan jogetnya. Ya, nulis dengan gambarnya bisa. Lalu kemudian ya mulai dari yang kamu punyanya cuma handphone itulah kemudian jadi jalan untuk orang seperti ini. Nggak ada kata ngeluh sebenarnya. Itu aja sih mungkin dari saya pribadi. Ada di marketplace, ada di Shopee, ada di Tokopedia dengan akun Enerba Official gitu ya, atau sehati_mall ya. Itu boleh dua-duanya, atau bisa di TikTok Shop punya saya Ihsanlah, atau juga punya istri ya Bunda Iis itu. Lalu bisa order juga via Japri di 08 57 941 67 559. Dan ingat, kita juga mengajak supaya teman-teman juga sukses ya. Dengan cara apa? Ayo jadi bagian dari tim kita, karena memang kita sengaja, kita ingin bagi-bagi keuntungan dengan komisi yang lebih besar supaya teman-teman juga selain konsumen, tapi juga kemudian teman-teman ya pebisnis juga punya penghasilan dengan cara bergabung dengan kita ada produknya, kalian tinggal silahkan sebarkan.